Niat yang baik dan kamu benar-benar ikhlas karena kamu mau bantuin mama kamu untuk cari anak kandungnya. Dan aku yakin insya Allah akan ngasih jalan yang terbaik buat kamu. Dan pasti jalannya akan dimudahkan. Mulai dari sekarang, Mama minta kamu menjauhi Amira kalau kamu memang menyayangi Mama. Harusnya kamu ngerti aku dong. Aku tuh cowok kayak apa? Aku tuh cowok yang cuma obral janji doang, yang nggak pernah tepatin janji aku. Jadi pemberas itu. Yasmin? Jadi selama ini dia mau membocorkan untuk mendapatkan keuntungan. Kurang ajar. Tunggu dulu, Mas. Kita nggak bisa nuduh dia begitu saja tanpa punya bukti yang kuat untuk menyudutkan dia. Kita harus ekstra hati-hati. Kita tunggu saja apa yang mau dia lakukan. Sial! Ternyata ruangan ini udah dipasangin kamera. Ini pasti perbuatan Reza. Salah lagi nih. Udah terlanjur basah. Aku nggak bisa keluar dari sini begitu aja. Aku harus tetap tenang. Aku juga kangen banget, Mbak. Akhirnya ya, kamu bisa kumpul lagi bareng kita semua di sini. Alhamdulillah, Mbak. Ini semua berkat Bu Sandra. Makasih ya, Bu. Iya. Res, ikut Mama yuk ke ruangan. Mama mau ngomong sebentar. Amira, Ibu bicara dulu sebentar ya sama Reza. Nanti ngobrolnya kita lanjutin lagi. Ya, Sumi? Amira, aku duluan ya. Iya, Za. Sumi. Mas, lihat Mas. Reza dan Sandra menuju ruangan. Bagaimana ini? Jangan-jangan Yasmin memang lagi menunggu mereka untuk kasih tahu tentang Amira. Ini tidak bisa dibiarkan. Nggak mungkin, Mas. Yasmin pasti nggak mau diketahui identitasnya karena dia udah memeras Reza. Sekarang kita lihat aja. Apa yang mau dilakukan sih? Bu Yasmin ada di sini. Aduh Bu, saya mohon maaf udah lancang masuk ke ruangan ini. Saya cuma mau bilang terima kasih sama Ibu karena sudah menerima Amira kembali. Akhirnya Ibu tahu juga kalau Amira itu nggak bersalah. Jadi saya rasanya lega sekali, Bu. Bu Yasmin jangan khawatir. Sebenarnya semua ini adalah kesalahan saya. Saya yang salah paham. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Mita, saya nggak bisa biarin perempuan itu ada di sana. Saya harus usir dia. Sabar, Mas. Sabar. Tunggu dulu. Orang ini tuh berbahaya. Kita harus menunggu trik apa yang mau dia pakai. Saya tidak bisa menunggu terus-menerus. Saya harus cegah sebelum semuanya terlambat. Mas Johan! Ada apa, Pak? Apa yang Anda lakukan di sini? Permisi. Saya cuma mau nganter kolak pisang ini untuk Ibu Sandra. Saya memang pesen kolak. Terima kasih, Amira. Saya
Sini, Amira. Di situ ada keterangannya surat itu buat Bu Sandra. Kenapa nggak dikasih aja sekarang? Sebenarnya surat ini udah nggak ada gunanya lagi, Bu. Kalau memang surat itu buat Bu Sandra, ya kasih aja sekarang. Bu Sandra pasti penasaran isinya apa. Ucapan terima kasih. Iya, Bu. Tadinya memang saya datang ke sini untuk menyerahkan surat itu. Tapi saya berubah pikiran. Saya berpikir lebih baik saya bicara langsung dengan Ibu. Makanya surat itu sudah nggak ada gunanya lagi. Saya juga berterima kasih pada Bu Yasmin yang sudah mengizinkan saya untuk terus-menerus bisa ketemu sama Amira. Nggak apa-apa, Bu. Silakan aja, nggak masalah. Pak, aku lihat di mana-mana ada kamera CCTV. Katanya Papa yang pasang kamera itu ya? Iya, Zah. Kamera itu dipasang untuk keamanan kantor kita. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Iya. Kamu tuh jangan sok ya. Di mata aku, kamu cuma cewek kampung yang ngarep nikah sama cowok kaya biar kamu kecipratan kaya juga kan? Aku lega banget ya. Mama tuh udah maafin kamu. Ya jadi aku nggak perlu untuk ngejauhin kamu lagi. Sekali-sekali aku pengen deh ajak kamu nonton. Kamu suka nonton nggak? Suka? Aku suka nonton. Kalau aku sih suka film apa aja. Apalagi kalau pemainnya tuh Angelina Jolie. Aku suka banget sama dia. Oh, apalagi pas filmnya tuh main Tomb Raider. Wah, itu keren banget. Aku juga suka nonton film itu. Bagus banget ya. Kalau kamu suka jenis musik apa sih? Aku sih jazz. Aku juga. Oh, berarti kita tuh punya kesamaan ya. Di dunia ini ada 2 orang manusia yang banyak kesamaannya. Ya mungkin aja kali ya. Kalau kita berdua jodoh. Ya mungkin. Tapi sayangnya apa yang tadi aku omongin semua itu bohong. Reza, kamu percaya aja sama apa yang aku omongin? Kamu percaya kalau aku suka sama Angelina Jolie sama musik apa tadi? Musik jazz. Nah, kamu percaya? Za, kamu ingat kan aku ini tinggal di kampung. Kalau nonton aja, aku nggak sempet. Apalagi harus ngafalin pemainnya. Sampai sekarang aja aku nggak tahu jenis musik jazz kayak gimana. Sian banget ya. Ibu suka sekali sama selera humor kamu, Ra. Persis seperti seperti teman lama ibu. Mirip banget sama kamu. Loh kok Mama jadi belain Amira sih? Aku kan anak Mama. Ya ampun, Za. Kamu tuh kan udah dapat banyak kasih sayang dari Mama. Kalau Amira kan belum ibu kasih.
Ra, kamu mau nggak ikutan main badminton sama kita? Kamu jadi partner ibu, ya? Serius, Mah? Amira mau jadi partner badminton Mama? Mama nggak takut kalah apa? Kamu ngomong jangan sembarangan, Za. Kalau masalah badminton, aku hebat main badminton. Karena di kampung aku juga sering ada lomba badminton. Kalau kayak gini berarti harus ada hadiahnya, ya nggak, Pak? Gimana kalau kita taruhan aja? Kalau Amira kalah, Amira harus masakin untuk buka puasa di tenda amal. Iya, untuk hibur orang semua. Gimana? Oke, aku juga bakal taruhan sama kamu. Maaf, Bu Sandra. Gimana kalau taruhannya nanti kita suruh Reza pakai baju warna pink, terus di kepalanya ada pita warna pink. Ibu setuju? Setuju. Sa, kamu mau tahu nggak apa taruhannya? Nggak perlu, nggak takut. Kamu hebat ya mainnya. Kan tadi aku udah bilang sama kamu, Za, kalau aku ini dulu waktu di kampung suka main badminton. Sekarang aku harus ngapain? Apa hukumannya buat aku? Kayaknya nggak perlu ya, Za. Kan aku tahu, semua yang ada di sini juga tahu kalau kamu itu tadi pura-pura kalah kan? Enggak kok. Tapi aku akan profesional. Aku harus memenuhi janji aku. Iya, apa hukumannya buat aku? Kamu harus pakai baju perempuan, terus kamu pakai pita tapi warna pink. Aku nggak mau. Ya, nggak mau. Tadi kan Amira udah nawarin kalau kamu nggak perlu ngelakuin itu, Za. Tapi kamu sendiri yang bilang kalau kamu mau profesional. Tapi kan nggak gitu janjinya. Nggak ada tapi-tapian. Cepet ganti baju, kita mau lihat pertunjukannya, ya, Ra? Emangnya topeng monyet apa? Udah ganti baju sana. Iya deh. Ngebayangin nggak, Ra? Reza pakai rok pink, pakai pita pink. Masih lucu banget. Iya, Bu. Bu Sandra, saya mau kok, Bu, ikut tantangan Reza yang tadi. Saya tahu, Bu, seharusnya kan saya yang kalah di pertandingan ini. Dan saya janji sekarang juga saya akan masak, Bu, buat nanti kita buka puasa. Jadi semuanya hari ini akan saya masakin. Asik. Oke. Saya permisi, Bu. Mbak biar istirahat aja. Biar saya yang kerjain semuanya, Mbak. Soalnya hari ini saya pengen masak, Mbak. Saya juga terima kasih ya, Mbak. Saya tinggal ke depan. Kamu lagi bikin trik apa lagi? Biar keluarga ini terkesan sama kamu. Maksud kamu? Apapun yang kamu lakukan, biar keluarga ini terkesan sama kamu, tetap aja nggak bakalan kamu dapet apa-apa, termasuk Reza. Karena apa? Karena perbedaan kamu sama Reza itu kelihatan banget. Antara cewek kampung sama cowok kota yang kaya raya. Maaf ya, Faye. Aku nggak nyangka loh, orang kaya kayak kamu ternyata punya pikiran yang sangat picik ya. Sedangkan aku orang miskin dan aku orang kampung. Aku sadar itu kok, Faye. Tapi aku sama sekali nggak pernah kepikiran kalau aku ada di rumah ini untuk narik perhatian mereka dan untuk mereka bisa terkesan sama aku. Kalau emang mereka terkesan sama aku sih ya karena aku ngelakuin segala sesuatu dengan ikhlas dan pakai hati. Kamu tuh jangan sok ya. Di mata aku, kamu cuma cewek kampung yang ngarep nikah sama cowok kaya biar kamu kecipratan kaya juga kan? Lihat deh, Faye.
Allah akan menghukum orang yang punya perasaan iri dan dengki kayak kamu. Pak, kalau kita punya anak perempuan, pasti cantiknya kayak dia nih. Kalau Reza jadi anak perempuan. Ngapain juga sih gue pakai baju kayak gini? Gara-gara gue sendiri sih. Pakai taruhan segala. Malu-maluin gue aja. Emang sempit banget lagi. Kamu tuh ngapain sih, Zah? Nanggepin cewek kamu itu? Aku nih kalah taruhan sama Amira. Ya udah, kena hukumannya seperti ini deh. Ya tapi kan pertandingan itu nggak adil, Zah. Kamu tuh sengaja kalah buat dia, tau nggak? Udahlah, nggak usah ikut campur. Ini semua aku lakuin demi Amira. Ya tapi Zah, kamu tuh seharusnya, ya... Udah, stop. Keluar. Ribet atau sempit apa nih baju? Untung semua ini gue lakuin demi Amira. Kalau enggak sih, males banget gue. Di sini deh. Si lapar nih udah buka. Lapar ya? Bisa aja. Oh, Mas Reza cantik sekali. Cantik ya? Waduh, cantik banget. Iya. Mau nggak nyangka kayak ngeliat anak perempuannya Bu Sandra. Iya, Mi. Iya. Kayaknya doamu dikabulin deh, Mas. Bisa ngeliat anak perempuannya Bu Sandra lagi. Oke dah. Nggak lihat orang tersiksa apa? Bisa ketawain doang. Awas. Ya Allah, Mas. Mas ada-ada aja, Mas. Enak Pak sayurnya. Pak, kalau kita punya anak perempuan, pasti cantiknya kayak dia nih. Kalau Reza jadi anak perempuan. Pak, lihat deh kalau kita punya Reza jadi anak perempuan, pasti juga cantik. Kita harus bertindak cepat. Saya sudah mulai khawatir hal ini bisa terbongkar begitu saja. Iya, Mas. Kita harus terus mencari siapa pemeras yang sebenarnya. Dan tetap awasi Reza. Karena lewat Reza, akses satu-satunya mencari tahu siapa pemeras yang sebenarnya. Bu Sandra, saya permisi pulang, Bu. Sampai ketemu besok ya, Ra. Ya udah Tante, kalau gitu Faye juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku antar kamu pulang ya, Fe. Nggak perlu. Aku bawa mobil kok. Ya udah kalau gitu mah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Hati-hati, Res.
sekarang aku harus mulai meneror Bu Sandra. Mereka lagi. Kalau mereka terus deket-deket seperti ini, rencana aku bisa gagal total semuanya. Aku harus bersikap tegas sama mereka. Makasih Amira. Malam ini kamu udah membuat mamaku ketawa lepas. Harusnya aku yang makasih sama kamu, Zah. Karena kamu juga kan sekarang mama kamu mau terima aku lagi. Dan nama aku juga udah bersih di kantor kamu. Lupain aja masalah itu. Sekarang aku lagi mikirin masalah lain. Masalah orang yang nelpon kamu kemarin itu. Iya. Sehabis aku anterin kamu pulang, dia nelpon aku. Dan dia sangat marah banget karena aku ngajak kamu. Dan dia mengira kalau kita ngejar dia di jalan raya. Padahal enggak kan? Maksud kamu ada orang lain yang tahu masalah ini? Iya, aku juga nggak tahu udah berapa banyak yang tahu soal ini. Aku pikir cuma papa dan mama aja yang tahu rahasia ini. Amira! Masuk! Masuk! Tolong hargai Tante sedikit sebagai pemilik rumah di sini ya. Anak-anak Tante tuh nggak ada yang kelakuannya kayak kamu. Pulang malam sama laki-laki lagi. Tante, saya nggak punya toleransi lagi buat kamu. Masuk! Masuk! Tolong jangan sakitin Amira. Ini bukan salah dia kok. Ini semua salah saya. Saya janji sama Tante, lain kali saya nggak akan buat Amira pulang malam lagi. Sebaiknya juga Anda tahu diri. Permisi. Amira! Amira sayang, aduh maafin ya Tante udah kasar tadi sama kamu. Tapi Tante gak suka kalau kamu deket sama Reza itu. Kamu tahu, orang kaya seperti mereka itu licik dan penuh dengan siasat. Kamu ingat kan? Baru beberapa hari yang lalu, mamanya ngusir kamu dan nuduh kamu jadi pencuri di kantor. Tapi sekarang, tiba-tiba berubah drastis. Tante Yasmin, mungkin aja kalau Ibu Sandra itu udah tahu kalau aku sebenarnya nggak salah. Alah, kamu jangan cepat percaya sama muka dua mereka dong. Mungkin aja mereka punya niat buruk sama kamu kan? Kamu itu harus punya harga diri, Amira. Jangan mau harga diri kamu diinjek-injek kayak kemarin. Jadi mulai sekarang, kamu lupain tuh Reza. Maaf Tante, tapi Reza nggak seburuk yang Tante kira. Cukup Amira. Kamu tuh sebenarnya nganggap Tante ini orang tua kamu sendiri atau bukan? Kalau kamu memang anggap Tante sebagai orang tua kamu, nurut semua kata-kata Tante. Emangnya enak? Lagi lengket-lengketnya, tapi malah disuruh bubaran. Tunggu dulu deh. Bukannya misi cari harta lo itu belum selesai ya, Ra? Terus gimana dong? Dia! Mama? Kamu masuk kamar sana. Gak usah ganggu Amira. Masuk! Tante Yasmin pasti punya alasan ngelakuin semua ini sama aku. Alasannya pasti karena dia udah nganggep aku sebagai anaknya. Sebagai ibu, dia nggak akan mau aku disakiti sama orang lain. Ya Allah, Tante Yasmin baik banget sama aku. Terima kasih ya Allah. Meskipun aku belum pernah ketemu sama ibu kandungku, tapi aku udah ngerasain kasih sayang itu dari Tante Yasmin.
Kamu, ternyata lo belum puas juga ya? Nguras uangnya Bu Sandra kemarin. Sekarang lo malah nguras uang anaknya juga. Gua tahu. Pasti abis ini lo pengen jual kan barang-barang ini. Kayak waktu dulu lo dibeliin baju sama Bu Sandra. Lo tuh punya malu gak sih? Dasar nggak tahu diri lo. Heh, hati-hati deh kalau ngomong. Aku tahu kamu berpikiran buruk kayak gini gara-gara kamu selingkuh sama orang-orang yang punya harga diri kan. Yang biasanya cuma memeras cowok kaya aja. Tapi nggak gitu sama Amira. Kalau kamu mau tahu dia yang sebenarnya, ayo ikut aku sekarang, ayo. Za, kamu kok kasar banget sih sama aku? Ayo, ayo, ayo. Masuk. Selamat siang, Bu Sandra. Bu Yasmin, selamat siang. Maaf, Ibu. Saya cuma memastikan aja. Apakah Ibu sudah lihat menu untuk buka puasanya? Menu buka puasa? Oh iya, saya sudah membacanya dan sepertinya nggak ada masalah. Boleh diteruskan? Baik, terima kasih, Ibu. Saya masuk dulu ya ke dalam. Baik, silakan, Ibu. Gagal lagi deh. Dari tadi pagi belum ada gerakan yang berarti, Mas. Hai. Kalian kayak dapat mainan baru aja. Mama lagi ngeledekin papa ya? Enggak lah. Masa Mama ngeledekin Papa? Mama tuh sebetulnya lagi cari Reza. Kelihatannya dia belum balik ya. Mau saya teleponin, Bu? Nggak usah, Mit. Terima kasih. Nanti Reza juga balik ke kantor. Saya ke ruangan dulu ya. Ya. Nampaknya si target udah tahu kalau kamera CCTV itu ada di kantor kita, Mas. Buktinya dia nggak nongol-nongol juga. Sabar, mungkin memang sekarang belum saatnya dia muncul. Aku nggak sabar, Mas. Mas, ini handphone yang sudah aku pasangin penyadap. Dan sudah aku ganti casingnya supaya Reza tidak mengetahui bahwa itu HP aku. Jadi kamu mau saya kasih ini ke Reza? Iya, dengan cara begitu kita bisa mendengarkan pembicaraan Reza dan dengan siapa Reza berbicara. Ini salah satu cara yang praktis mendekatkan diri ke target. Aku yakin, Mas, cepat atau lambat, orang itu akan menelpon Reza. Cerdas. Nggak salah saya pilih selingkuhan. Cerdas. Jangan pada rebutan, sabar ya. Semuanya pasti bakalan dapet. Lihat aja, kamera belinya banyak kok. Pasti kebagian semuanya. Halo? Halo, Za. Kamu lagi di mana? Ada apa, Mah? Lagi di mana? Aduh, Mah berisik banget, Mah. Nanti Reza telepon lagi ya. Dah, muah. Di mana lagi tuh anak berisik banget? Kenapa sampai sekarang orang itu gak nelfon aku ya? Apalagi rencananya sekarang. Tapi nanti dia pasti nelfon kok. Aku harus sembunyiin soal ini dari Amira. Kalau Amira minta ikut lagi, bisa gagal lagi usahaku untuk nemuin anak kandung Mama. Kak, aku belum lagi ini baju lebaran. Iya, ini nih. Asik, keren. Ayo anak-anak, kalau udah selesai semua, bantu Bunda untuk nyiapin buka puasa ya. Kan tinggal setengah jam lagi. Iya, Bunda. Nah, sekarang baju-bajunya simpen dulu di kamar. Ayo. Kalian bertiga buka puasa juga ya di sini. Lagian tanggung kalau pulang juga. Pasti buka puasanya di jalan.
Masuk. Ada apa, Ma? Ya ampun kalian berdua. Dari mana aja, Za? Kamu katanya mau telepon Mama. Mama tunggu-tungguin nggak telepon-telepon. Maaf, Ma. Tadi aku mau nelfon Anggung. Cuma Mama bingung. Kalian tuh tadi ada di mana sih? Waktu Mama telepon, suaranya berisik banget. Banyak anak kecil. Tadi kita habis di panti asuhan, Ma. Semua ini gara-gara Amira. Katanya dia takut sama Mama kalau nggak beli baju. Iya, dia takut nggak bisa ngeliat Mama lagi. Tapi dia juga takut, Ma. Kalau baju-bajunya dijual sama Tante Yasmin. Jadi Amira putusin untuk beliin baju lebaran buat anak-anak panti asuhan. Ya, kayak gitu deh, Ma, ramenya. Kita berdua bagi-bagiin baju. Oh. Maafin saya, Ibu Sandra. Mudah-mudahan Ibu Sandra nggak marah atas apa yang udah saya lakukan. Ibu sama sekali nggak marah. Justru sebaliknya, Ibu bangga sama kamu. Sudah melakukan hal yang baik untuk orang-orang yang kurang beruntung. Papa sama yang lain mana, Ma? Papa, kalau yang lain semuanya sedang ada di aula. Mungkin masih buka puasa bersama. Kalau Papa tadi pesan, kalau Reza udah datang, suruh hubungin Papa, kasih tahu kalau kamu udah datang. Ya udah, Reza temuin Papa dulu ya, Ma. Amira, tunggu sebentar ya. Iya, Za. Ada apa, Pa? Reza. Enggak. Intinya, Papa cuma mau minta maaf sama kamu atas ucapan Papa yang kemarin malam karena sudah kasar sama kamu. Aduh, Papa kayak sama siapa aja sih? Papa tuh melakukan ini dari Reza masih kecil. Dan Reza tahu apa yang dilakukan Papa untuk kebaikan Reza. Papa punya ini. Ini buat Reza, Pak? Iya. Itu hadiah buat kamu. Papa harap kamu mau menerima tanda maaf Papa ini. Iya, mau dong, Pak. Langsung dipakai ya. Iya, Pak. Kita ikutin Reza, Mas. Begitu dia mengambil uang itu, kita tangkap dia. Ayo, silakan. Cukup. Kalau di sini, aku bisa cari celah untuk masukin surat ini di tasnya Bu Sandra. Karena orang-orang pasti sibuk sama urusan mereka masing-masing dan nggak akan serta-merta memperhatiin aku. Terima kasih. Tante Yasmin? Ngapain ya dia? Kok kelihatannya gelisah banget? Sialan nih Amira. Ngapain sih dia malah merhatiin aku terus? Gimana sih ngusir anak bego ini dari sini? Kalau gini mana bisa aku nyelipin surat ini di tasnya Bu Sandra? Lebih baik aku balik ke kantor aja deh. Kembali ke Reza aja. Berurusan sama Sandra lama banget dapet duitnya.
dari dia nih. Mas, kita dengerin sadapannya. Yuk. Ayo. Halo. Baik, kali ini saya kasih kamu kesempatan terakhir. Kali ini saya tidak mau gagal lagi. Sekarang di mana saya bisa ketemu sama Anda dan Anda kasih tahu tentang keberadaan anak kandung mama saya? Kali ini Anda hanya harus pergi ke fitness center di Jalan Casablanca. Taruh uangnya di loker nomor 88. Setelah saya mendapatkan uangnya, Anda akan dapat info soal anak kandung mama Anda itu. Tapi gimana caranya? Kalau saya tahu kalau saya lagi nggak dibohongi. Anda nggak punya pilihan lain. Cuman saya yang bisa Anda percaya. Halo? Kita ikutin Reza, Mas. Begitu dia mengambil uang itu, kita tangkap dia. Ayo. Amira? Jadi dia yang memeras Reza?